Jenengan harus merasakan, mengimankan yang mengeluarkan dan memasukkan napas itu adalah Allah. Itu caranya dzikir sirrul asrar. Selang berjalannya waktu langsung lepaskan keakuan jenengan sebagai makhluk yang melakukan itu. Nanti kalau ini sudah lepas tandanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf, di sini saya masih pemula, Gus. Langsung saja ada 2 poin yang perlu saya tanyakan kepada Gus Lason. Yang pertama, bagaimana cara menghilangkan keakuan diri? Terus yang kedua, bagaimana cara praktek sirrul asrar? Sekian yang saya tanyakan, mohon penjelasannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktulu anfusakum dalika khairul lakum khairul lakum inda bari'ikum. Bagaimana cara menafikan keakuan diri? Cukup jenengan diam, akal urusan dunia lepas, hati jenengan lewat zikir sir dulu, ya. Latihlah keluar nafas jenengan iku wadhkur isma rabbik, walaupun isim, walaupun nama, ini sebagai pembelajaran. Keluar masuk nafas, latihlah hatimu untuk berzikir menyebut nama Allah. Umat Islam ya. Keluar masuk Allah, napas ya. Sertakan sirrul asrar, prakteki apa yang muncul keluar dan masuknya napas itu, di situ ada wujudnya Allah. Jenengan harus merasakan, mengimankan yang mengeluarkan dan memasukkan napas itu adalah Allah. Itu caranya dzikir sirrul asrar. Selang berjalannya waktu langsung lepaskan keakuan jenengan sebagai makhluk yang melakukan itu. Nanti kalau ini sudah lepas tandanya, hati jenengan terasa maknyes. Tahu maknyes? Udah sampai lalai. Dengan persoalan apapun lalai sudah. Sehingga umpama digambarke iku ngeten. Utawa di lafatke ngomongin ngeten. Innani anallah la ilaha illa ana, sesungguhnya aku iki Allah. Loh, seperti itu. Iki umpama saya tulis, umpama saya baca, umpama saya gambarkan. Ini cuma dirasa. Rasanya apa? Damai. Hati sampean iku damai banget. Tidak mengenal rasa khawatir, rasa gelisah, enggak ada. Kecuali jenengan mungkin nek diturunkan malih lagi ketemu urusan makhluk, apalagi yang gak ngenak no susah lagi. Itu Bu ya, caranya jenengan untuk menafikan diri dan mempraktekkan sirrul asrar. Sebab sirrul asrar itu kan ada 3 tahap. Pertama su'aul basyirah, merasakan bahwasanya hidup itu adalah Allah yang ada di dalam diri Anda, yang meliputi, karena hidup itu napas bisa keluar dan masuk. Lalu nanti ainul basyirah yang kedua disebut bertemu setelah pelepasan diri.
Akhirnya mengatakan hakul basiroh, aku iki Allah. Gak sesat ta iku. Ngoten nggih. Persoalan sesat itu sebab gak paham. Wong gak paham ya mesti akan muncul kemamangan-kemamangan. Tidak saya katakan bahasane sesat, ndak. Kok terlalu kejem, durung paham. Jenengan laksana saya kasih tahu, Pak, ini kates ini manis. Oke, sepanjang jenengan tidak mau memakan, sampai kapanpun tidak akan pernah merasakan manisnya kates atau pepaya. Hanya iman tok. Oh iya, saya percaya kates itu manis, pepaya itu manis. Iman sampean yang seperti ini, Pak, belum dikatakan ihsan manakala jenengan tidak memakannya. Ilmu yang disampaikan tentang masalah hidup itu adalah wujudnya Allah, bukan sifat. Hidup itu yang meliputi segala hal apapun, yaitu esa. Jenengan paham dari segi ilmu pengetahuan, tapi bila mana tidak Anda lakukan, praktekan uzlah, nyuwun sewu, sekali lagi nyuwun sewu, mohon maaf, sampai ulek-ulek cukul. Tidak bisa kita itu menyatakan masuk di dalam nyatane wujude Allah. Inggih. Pun ganti bapak-bapak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pak Hamid dari Papar, Kediri. Saya mau tanya Pak Yai. Begini Yai, kebetulan saya ini kerjanya di sekolah, Pak. Setiap hari selalu berinteraksi dengan anak-anak, dengan orang dewasa sampai jam 12 ya. Setelah itu kumpul-kumpul lagi dengan yang dewasa sampai jam 2. Kan sekarang aturan jam 2 sampai jam 2 selesai. Setelah itu pulang ya. Jam 4 saya pergi lagi ke TPA ya. Ke TPA sampai maghrib, anak-anak saya ajak berjamaah sholat maghrib. Setelah itu ganti ibu-ibu ya, sampai isya ya segitu, ajak saya berjamaah. Setelah itu pindah lagi suatu tempat sampai jam 9 baru saya bisa pulang. Pulang-pulang di rumah istri saya sudah tidur. Nah, jadi saya nggak ada waktu untuk istilahnya untuk berujlah. Kadang setelah itu saya mau tidur buka HP. Kadang mengikuti kajian Yai, kadang mengikuti Al-Hikam sampai tidur. Terkadang jam 1 ya, padahal saya tidak memohon. Jam 1 tahu udah bangun. Bangun itu saya nggak ambil air wudhu, nggak juga sholat. Cuman saya duduk sambil rokokan. Ya, sampai kadang jam 1 udah ngantuk ya, kembali lagi tidur. Jam 3 bangun lagi, ya gitu lagi. Cuman duduk sambil rokokan. Nah, sampai subuh kadang itu, sampai subuh. Nah terus yang saya tanyakan Yai, seperti profesi saya ini mungkin nggak mungkin lah kalau berusilah ya, soal waktunya nggak ada, nggak sempat lah istilahnya. Nah yang tadi yang saya katakan berduduk itu, apakah itu sudah termasuk ujilah? Yang kedua Yai, ada salah satu teman bertanya, Pak Hamid, kenapa?
aku arep teko apa tentang sholat nih. Lah sholat ngono kae nyembah Gusti Allah ora. Sampeyan aku roh sampeyan iki wis melok torekot ngono. Sing sak temene sholat ki piye? Kula nggih bingung jawab piye tak jawab. Secara anu kok gak dong. Lah kula jawab ngene. Ngene lho sing jenenge salat iku eling nang Gusti Allah. Kula jawab ngoten. Ajeng kula jerone kok empane kok sombong ngoten lho. Pun sang mboten mawon saking kula wallahu baik ila amadorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuknya jasmani dengan aktivitas itu bukan alasan untuk tidak beruzlah. Saya ulang, sibuknya jasmani dengan segala aktivitas apapun itu bukan alasan kita untuk beruzlah. Bentar, kita artikan uzlah itu apa? Yakfur bitauhuti wa yu'min billah. Hati tinggalkan selain Allah untuk bertemu Allah. Apakah di dalam aktivitas itu enggak ada Allah? Sampai jawab ning ati sampai dewi-dewi. Apakah ketika jenengan di sekolahan itu menghadapi murid, menghadapi orang dewasa di situ tidak terlimputi Allah? Ketika jenengan kali kula di tengah-tengah ngajak berjamaah, apakah di situ tidak ada Allah? Mpun dijawab ning lesan, sampeyan jawab ning ati. Inilah mengapa ada istilah topo nggon rame. Sekalipun jasmania kita berurai dengan aktivitas, tapi bukan berarti hati itu meninggalkan terhadap hidup di situ. Bahasa uzlah ini hanya dilakukan oleh nyun sewu Pak. Ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh para kekasih-kekasih Allah saja. Dan inilah yang dikatakan Allah di dalam surah Al-Hijr ayat 40. Iblis ngomong ngeten Pak. Ya Allah, semua mulai dari Nabi Adam sampai anak putunya Adam itu akan kami jerumuskan di jalanku supaya lalai denganmu. Tapi illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali satu yang tidak bisa kujerumuskan, itulah di antara hambamu yang kau pilih. Siapa yang dipilih? Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Merekalah yang mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, lalu dia mengamalkan, mengikuti. Berarti uzlah. Bagaimana mungkin kita tidak bisa beruzlah? Bagaimana mungkin kita akan meninggalkan uzlah? Wong di depan kita orang anak kecil, orang dewasa, aktivitas apapun di situ ada Allah. Terus bagaimana? Inilah Pak pentingnya fungsinya sirul asror yang harus sampai bawa. Fa'aina ma kunta ittaqullah fa'aina ma kunta, kata Rasul, dimanapun kau berada kau harus bertakwa. Nah inilah maksudnya. Makanya sirul asror dzikir itu menurut saya wajib jenengan pegang terus dimanapun dan apapun kondisi yang Allah hadapkan. Karena dengan itu hati jenengan akan dikatakan uzlah. Tapi tetap
biqadril imkan, sak mampu panjeneng. Nek pertanyaan jenengan opo iso apa saya ada kesempatan uzlah lawong saya aktivitasnya sampai malam. Di tengah kita menghadapi aktivitas, di situ ada Allah. Sing penting jenengan ikut dalam hati sak mampune untuk meyakini, merasakan apapun yang muncul dan timbul baik dalam diri kita ataupun makhluk lainnya, hati sampean harus merasakan wujudnya Allah itu yang hanya berperan. Pun titik. Niki lho uzlah. Sambil rokokan jenengan saged. Beluk iki, Pak. Kan bisa terbang ya. Coba. Sampean antengno hati sampean. Berbuat tafakur. Manakala di sini tidak terlimputi Allah, bisakah? Bisa mampu jenengan. Ora iso. Tidak bisa, tidak ada kesempatan jenengan uzlah secara khusus, secara umum. Tapi jangan sampai belas. Man jada wajada. Siapa yang tekun akan cepat sampai. Pun satu. Nomor dua terkait masalah sholat. Niku jawabannya ada di surah Al-Baqarah 238, Pak. Ada dua. Kalau pandangan syariat diawali takbir dipungkasi sal, ini ada kaitannya dengan jasmani. Makanya khafidu ala sholawah, jamak dari as-sholah. Tapi setelah ayat itu wassolatil wusta, sholat tengah. Artinya ruhaniyah. Jenengan mau jawab mboten salah. Sebab Allah juga katakan wa aqimis sholah lidzikri. Tegakkan sholat semata-mata untuk mengingatku. Bukan mengingat Allah, nama, bukan mengingat sifat, bukan mengingat zat, tapi ingatlah aku. Janganlah kau sembah namaku, sifatku, zatku, tapi sembahlah aku. Ya ini. Wa aqimis sholah lidzikri. Tegakkan sholat itu semata-mata untuk mengingatku. Lah yang dikata mengingatku, eling, eling iku sadar, Pak. Yang melakukan semuanya itu adalah urip itu, bukan kita. Jadi ada satu kesadaran hati kita bahwasanya semua apa yang terjadi, semua apa yang muncul dan timbul pada diri kita itu semata-mata yang berperan adalah Allah. Tapi laisa kamitsli syai'un, itu Allah maksudnya. Maka itulah inilah yang dikatakan Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya. Nggih, leres pun. Cuman banyak orang yang kita melakukan sholat secara 5 waktu, tapi rohania kita tidak sholat. Gambarane isine dunya. Awak dewi jasmani sholat Allahu Akbar, rohaniah hati kita gambarin dunya. Oleh sebab itu, biar tidak seperti itu, maka wassolatil wusta, jalankan sholat daim, jalankan sholatnya ruh. Mana sholatnya ruh? Menghadap ke ahad. Berarti uzlah. Dengan uzlah itu nanti akan meniadakan selain daripada Allah. Baik yang wujud, baik yang apapun. Wis, nek wis ana gunu, ati sampean itu tadi saya katakan, sampean akan dilalaikan Allah dalam urusan segala hal apapun selain Allah. Itu pasti, Pak. Nggih. Ada lagi, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun saya Gus kalau namung badhe tanglet satu pertanyaan Kang
ganjel wonten ati kula niki babagan salat nggih. Secara hakikatipun dos pundi Gus salat Jumat niku? Kok namung kaum pria mawon mboten kaum hawa? Pun ngoten mawon pertanyaan saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kok itu dilakukan hanya kaum Adam, bukan kaum Hawa yang namanya sholat Jum'ah? Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ada beberapa keterangan yang menerangkan bahwasannya sholat Jumat itu sebagai ganti daripada sholat duhur. Sholat duhur 4 rakaat. Lah, sholat Jumat itu adalah 2 rakaat, yang 2 rakaat menjadi 4 rakaat itu di dalam khutbah awal, khutbah sani, minangka tambelane 4 rakaat. Pun ngeten, apa hakikatnya sholat Jumat? Kok itu hanya diwajibkan bagi kaum Adam bukan kaum Hawa? Bapak Ibu hadirin, asal muasal iki proses dulu ben gak bingung. Asal muasal timbulnya satu hukum fitnah. Mengapa di dalam Al-Qur'an terkait masalah hubus syahwah yang ditampilkan itu an-nisa bukan ar-rijal? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa. Ning Quran enggak ada minar rijal. Mboten enten. Karena alasannya wong wedok iku nggawa fitnah. Ngapunten Bu nggih? Dan fitnah itu ada kaitannya dengan syahwat. Engkok sampean gak sidon Jumatane sidane nontok bokong. Asal proses loh niki. Proses nggih. Proses. Jadi pun disalahne dulu. Makanya ada makalah mengatakan wong wedok nek sampak jamaah dadekno fitnah, salat jamaah di masjid utawa musala, lebih baik iku salat di rumah. Semuanya ada proses. Tapi yang ditanyakan tentang hakikat dan tidak jauh berbeda dengan apa sholat-sholat yang lainnya. Yang intinya adalah illa liya'budun. Anik budullaha, arahkan ruhaniyamu Allah ing urip, wastani bulan podo ngedoi sira kabeh atau huta ing piro-piro perkara selain Allah. Intinya ada di situ, tidak jauh berbeda. Kalau pertanyaannya mengapa hanya kaum Adam bukan kaum Hawa itu kok ya boleh apabila wis ketok nyaprut itu ya. Ini ada kaitannya dengan syahwat, Pak. Syahwat. Berarti hakikatnya jauhilah syahwat itu. Sebab dengan kita menjauhi syahwat itu kesenangan, maka kita akan semakin dekat pada Allah. Ingat, sebuah teori mengatakan siapa yang berjalan ke arah barat semakin lama, maka semakin jauh arah timur yang ditinggalkan. Siapa yang hatinya semakin takarrub mendekat pada Allah, maka otomatis Allah akan menjauhkan hatinya terhadap persoalan selain Allah. Injih. Wonten melih. Pertanyaannya kursi tunggal tok niku nggih. Nggih. Nggih, satu kali Pak. Bapak untuk satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuan Guru, kali ini saya mau bertanya dan minta penjelasan. Untuk yang pertama itu untuk kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Kan saya merasa mungkin saudara-saudara jamaah juga masih banyak yang belum paham. Untuk kalimat syahadat yang sebetulnya Tuan Guru, minta penjelasannya. Soalnya terkadang di hati itu kalimat syahadat kita itu masih palsu. Jadi saya minta penjelasannya tentang kalimat syahadat. Terus yang kedua Tuan Guru, mohon penjelasan dari pengajian yang kemarin yang dimaksud puji qadim ala qadim dengan puji muhadas ala qadim itu maksudnya gimana penjelasannya. Terus yang ketiga ini agak cerita Guru. Ini begini Tuan Guru, ini saya anggap sebagai bunga tidur lah. Cuma mimpinya seperti ini Guru. Itu ada lubang kecil, ya satu kelingking, jari kelingking, tapi itu bisa menyedot seluruh alam, kayak matahari, bulan, itu semua kesedot ke situ hancur. Terus saya melihat ya, semua makhluk atau yang ada di dunia itu menangis semua, tapi kebanyakan anak kecil yang menangis. Di situ pada gelap, kan gelap, matahari terus bulan itu kesedot semua di kayak lubang sebesar jari kelingking. Cuma anehnya cuma saya aja itu intinya nggak berbeda gitu Guru. Kayak biarpun itu alam itu hancur atau nggak hancur, itu tetap sama menurut perasaan saya di waktu mimpi. Tapi itu saya nggak paham apa maksudnya, saya abaikan soalnya mungkin kembang tidur gitu aja Tuan Guru. Mohon penjelasan Tuan Guru. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal syahadat itu kan bersaksi. Mestinya yang menyaksikan itu wajib tahu siapa yang disaksikan. Bersaksi itu akan benar manakala yang menyaksikan tahu kejadian. Mungkin kita kalau lihat di dunia pengadilan ada yang namanya saksi palsu, koyok-koyok enggak palsu. Saksi apa itu namanya, Pak? Wonten jenenge kok. Ada saksi yang betul-betul memang dia menyaksikan kejadian. Nah, terkait masalah syahadat itu tidak terlepaskan dari persaksian. Dalam Islam ada syahadata ini, ada 2 persaksian yang harus kita laksanakan. Ini harus benar, nggak boleh palsu. Mana yang dimaksud dengan bersaksi yang benar? Untuk menuju yang benar, kita awalnya melewati yang salah. Jangan dikira orang yang pandai berbahasa Inggris awalnya goblok. Itu proses. Oleh karena dia mau belajar ilmu Inggris, di sini kan ada Parigi, kampung Inggris ya. Oleh karena dia mau belajar ilmu Inggrisnya, maka dia akan layak mendapatkan titel master atau ahli berbahasa Inggris. Sama, kita juga begitu kok, ngalami saksi kita palsu. Lah biar tidak palsu, asli tahu kejadian yang disaksikan, mana sih Allah itu?
Makanya asyhadu ini tidak boleh putus sampai ke ilallah. Bahasa syariat ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha mandek tidak ada ilallah, hukumnya apa Pak? Syirik toh? Musyrik, kita tahu ilmu syariat itu. Tapi kita tidak paham maksudnya. Mana yang kita saksikan? Ya hidup dalam dirimu itu wujudnya Allah. Ya ini wujudnya Allah. Dan kita bersaksi terhadap ini. Allah namanya umat Islam. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Lagi. Bahasanya kan gini. Fa'buduh. Hae. Tengah-tengah enggak ada apa-apanya. Madeposiro ing Allah. Mengapa dikatakan Allah? Masih ada lingkarannya. Masih ada lingkarannya. Kalau masih ada lingkarannya kita menyebut hu. Biar gak nyebut hu. Faktulu anfusakum. Hapus. Tiadakan selain ahad itu. Ini maksudnya asyhadu alla ilaha illallah. Pun satu. Wa asyhadu anna Muhammad sopo. Statusnya beliau adalah Rasulullah utusan Allah. Secara syar'i sudah benar Ibnu Abdillah. Bagaimana persaksianmu itu benar? Lah kau tidak pernah bertemu. Tidak pernah melihat. Secara syariat cukup sampai beriman la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelahnya. Beliau adalah Rasulullah utusan Allah untuk menyampaikan ajarannya minadz-dzulumati ilan nur, supaya kita tinggalkan perkara yang gelap menuju yang terang. Udah syariatnya wis bener. Cuman syahadat kita hakikatnya yang bagaimana? Muhammad itu makhluk bukan? Jenengan makhluk bukan? Semua ma fis samawati wa ma fil ardi itu hakikatnya Muhammad. Statusnya Rasulullah utusan Allah, sebab jenengan kalau tidak diutus Allah ke sini nggak bisa ke sini sendiri. Udah harga mati, la haula wala quwata illa bil. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jelas. Berarti makhluk iki statusnya Muhammad sebagai utusan Allah, artinya bisa nyapo-nyapo sebab dinyapo-nyapokan oleh Allah. Allah yang mana? Hidup dalam dirimu. Sekarang syahadata ini jadikan syahadat tunggal. Syuhudul wahdah fil kasroh. Monggo. Tapi nek wis tutuk gunung, wahdatul wujudnya itu, pesanku gak usah diomong ning tengah wong syariat. Mesti sampean kok disirik-sirik noti kafir. Artinya antara Allah dengan Muhammad la farqa bainahuma. Mengapa dikatakan tidak ada bedanya? Karena nama Allah, nama Muhammad sudah tidak ada. Kembali lagi ke sini. Lingkaran inilah Muhammad. Di dalamnya adalah Allah. Sekarang dibuang semuanya Muhammadnya. Sama nyebutnya apa? Ayo ngomong, nyebut apa men? Kalau sudah seperti itu, itulah akad.
Makanya kinayai di dalam Al-Quran kan ngeten tentang wujudnya Allah. Laisa kamislihi, sudah mandek wis ana kuno. Bon, satu. Nomor dua tentang puji. Ada kodim ala kodim, kudus ala kudus, kodim ala kudus, kudus ala kodim. 4 pujaan. Ini berlakunya antara syahadat 2 tadi. Syahadat 2. Tinggal pertanyaannya kita itu, bagaimana min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya hari yang Allah pastikan terjadi yaitu kematian, jenengan itu posisi ruhaniyah sudah fitrah. Sebab datangnya itu fitrah, kembalinya harus fitrah. Jadi qadim ala kudus iku maksudnya jero njaba khalik makhluk, ya tah? Posisine iku secara syariat masih ngucap khalik, masih ngucap makhluk. Nah, sekarang makhluk nang kholik, kudus ala kodim sama. Yusik muter-muter ning kuno. Sekarang ditutup kudus ala kudus, berarti hubungane hablum minan nas. Lah nek hubungane hablum minallah, berarti jenengan iki kodim ala kodim. Berarti pujine Allah terhadap dirinya sendiri. Kapan letaknya itu? Kalau lingkaran itu sudah semuanya dihapus. Udah. Terkait masalah apa yang jenengan impikan dari jari kelingking. Semua itu sudah saya simpulkan, itu persoalan yang ada di alam mukasyafah. Yang mengandung pengertian bahwasanya inna fi dzalika la ayatal liqaumi yatafakkarun. Kau akan menemukan arti itu manakala kau beruzlah. Sebab apapun yang terjadi, walaupun itu di dalam dunia kasunyatan muhadharah ini atau di alam mukasyafah kegaiban itu tadi, itu tidak terlepas dari wujudnya Allah. Berarti itu dihadapkan sebagai ujian pada kita yang mengandung satu pertanyaan, apakah ruhaniyah kita memandang makhluknya atau memandang kholik? Sehingga itulah cara Allah menyapa panjenengan supaya jenengan iku ngrungokno yen iku suarane Allah. Baik dari air, baik dari apapun. Dan itu hanya terjadi pada hati yang dipilih oleh Allah, yang disebut mukhlasin. Siapa itu? Orang yang selalu memegang teguh aturan-aturan uzlah. Udah, baru ketemu. Oke Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang Allah berikan terhadap kita. Semoga menjadikan satu buah ilmu yang bermanfaat bagi kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.